Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, tertulis dalam surat Roma pasal 3 ayat 26. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ai naing papataron ni debata hati goranna apala nuaing. Asapitori bana jala dipitori na marhapor seao di Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, mengawali renungan hari ini satu pertanyaan pembuka. Apa yang Allah perbuat untuk menunjukkan keadilannya kepada dunia? Jawabannya memang sudah sangat jelas dicatat dalam ayat sebelumnya, yaitu di ayat 25 yang berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pengorbanan Kristus Yesus adalah media yang diperbuat Allah untuk menunjukkan keadilannya, yang menyatakan bahwa ia benar dan ia membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dua penegasan dalam pernyataan ini yang menunjukkan kebenaran dan keadilan Allah adalah, yang pertama, pengorbanan Kristus adalah bukti bahwa Allah tidak menginginkan manusia dikendalikan dan dikuasai oleh dosa, sehingga hal itu tidak dapat diabaikan. Kuasa dosa harus dihentikan karena bertentangan dengan sifat Allah yang kudus dan yang adil. Yang kedua, Tuhan Allah membenarkan orang yang percaya kepada Yesus, yang menegaskan bahwa pembenaran ini bukanlah berdasarkan perbuatan atau usaha manusia, melainkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu sudah sangat jelas dituliskan dalam bagian akhir nas harian kita hari ini. Inilah dasar dari doktrin pembenaran oleh iman yang menjadi inti pengajaran Paulus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Allah memperlihatkan sifat-sifatnya yang benar dan yang adil sambil menawarkan keselamatan kepada manusia melalui iman. Inilah inti dari Injil Kristus, bahwa Allah dalam kasih-Nya memberikan cara bagi manusia untuk dibenarkan di hadapannya. Bukan melalui usaha manusia sendiri, melainkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Allah dapat tetap adil sambil membenarkan orang berdosa, karena Kristus telah menanggung hukuman dosa itu di kayu salib. Dengan demikian sahabatku semua, keadilan Allah dipuaskan melalui pengorbanan Kristus, yang memungkinkan Allah untuk membenarkan orang yang berdosa tanpa mengorbankan keadilannya. Dengan memahami keadilan Allah lewat pembenarannya atas hidup kita, maka sahabatku semua, kita diingatkan tidak ada alasan bagi orang percaya untuk bermegah dan bangga atas hidupnya berdasarkan perbuatannya. Sebab jika perbuatan-perbuatan itu diperhitungkan Allah, maka kita semua sudah jatuh kepada hukuman oleh karena dosa-dosa kita. Hanya karena pembenaran berdasarkan imanlah kita beroleh keselamatan. Maka layaklah kita semua mensyukuri hidup kita saat ini dengan tetap berjuang melawan dan meninggalkan dosa-dosa, karena hidup kita ini adalah hasil pembenaran Allah di dalam pengorbanan Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.